Iya, dari lantai 4 ya, masih di lantai 4 Jalan Gajah Mada 84 86 Semarang. 94.9 Good News FM. Good news for the family. Yes, kalau Anda bersama kami di media sosial ya, saya menjanjikan akan ngobrol bareng dengan Ibu Rini Kartika Budiono yang sudah kayaknya lama banget gak bersama dengan kita di sini dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama Sapa dulu Bu Rini, apa kabar? Baik, Mbak Indi. Apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Wah, selamat. Bahagia. Terima kasih supportnya, doanya buat personal juga, buat Good News FM juga ya. Kesibukannya yang high tetap bisa menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk bersama-sama sharing ya. Biasanya nodong tema terus. Suka nakal saya kalau sama Bu Rini. Ayo Bu Rini, temanya Bu Rini ditunggu-tungguin. Tapi senang banget hari ini bisa kembali lagi ngobrol dengan Bu Rini. Lagi beraktivitas apa nih Bu Rini kesibukannya? Lagi padet Ini banget ya kayaknya ya, pasti ya. hari ini nemenin tamu, ada tamu profesor dari National University of Singapore, Mm-mm. Kumari Beth Earp. Mhm. Kebetulan ini eh, penelitian di Manggarai Barat di Flores ya. Aha. Jadi saya baca beberapa tulisannya, saya tidak menyangka saya bisa bertemu. Bahkan hari ini tadi kita ke Telomoyo sama-sama, foto makan Hmm. bareng. Jadi Wow. saya tinggal saat dinner, jadi saya ngomong maaf saya ada janji talk show jam 5, jadi saya Mhm. tinggal. Tapi nggak apa-apa Bu Rini, harusnya masih bareng dengan beliau kan ya? Besok masih ada kan? Besok masih Oke. temani. Puji Tuhan. Iya, 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 Besok iya. Hampir aja feel guilty ini Bu. enggak kan sudah janji Mm-mm. enggak apa-apa. Ada dua teman lain yang nemani juga. Jadi kita yang Mm-mm. nemanin tiga, tiga cewek, tiga Sri Kandi menemani Ibu Maribeth. Iya, Tapi iya, luar iya. biasa. Mm-mm. Tahu tadi masih ngajak jalan eh, di sedikit trekking. Mm-mm. Tadi naik jeep, dia berani naik di atas Wow. 69 Iya. tahun. Very good. Ya, kalau Bu Rini sih kuat ya karena dancer basicnya ya. Masih oke lah, banyak geraknya kan. Ini kalau yang jarang gerak tuh ketahuan lah pokoknya. Saya kemarin beberapa waktu yang udah lama banget gak jadi choir. Jadi choir 1 2 3 Bu. Aduh ampun ampun. Karena udah lama banget kayak nggak gerak gitu kan. Nah kalau beliau ini biasa dancer, biasa pegang tamborin yang berat. Terus biasa apa tuh, banner ya. Jadi kayaknya aman deh ya. Oke, Sama kok, hari ini. Iya Bu. lama nggak Mm-mm. sama. Udah lama nggak pelayanan itu eh, pegang tamburin, pegang flag juga pegel rasanya. Sama. Ya, ya. Oke, baik. Hari ini kita punya tema grateful. Mungkin pernah cuman dengan beda-beda. Pernah nggak sih Bu kita ngomongin grateful? Lupa deh. Kayaknya pernah mungkin dari Pernah. pandang yang berbeda ya. Judulnya Mm-mm. bukan great. Judulnya beda, cuman nah itu dia kalau sama beliau tuh pasti ada kata-kata yang asik bikin penasaran gitu ya, nggak cuman dikit. But it's okay. Ya grateful selalu menarik untuk dibahas ya Bu ya. Karena cerita itu tuh banyak banget kan. Mm-mm. Ya, waktu Mbak Indi ngasih topik kemarin, karena memang kemarin ini kan agak sedikit, saya kira awal minggu kemarin itu kan ini ya deadline untuk audit mutu internal, dokumennya, Mm-mm. Ya, nilai, apa padat banyak-banyak. sekali. Saya kira setelah nilai selesai, ternyata masih ada yang lain dan lain-lain sampai hari ini. Jadi kemarin saya ngomong sama Mbak ini ada usul nggak lah? Grateful. Begitu Iya. saya dengar kata istilah grateful, saya ingat Mhm. satu firman di kepala saya itu eh, tentang mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Itu kan Ya, grateful ya, ya, mengucap bikin syukur. adem ya Bu kata-kata ini ya. Kenapa Tuhan Mm-mm. meminta kita, memerintahkan kita untuk kita mengucap syukur dalam Mm-mm. segala sesuatu?
Tuh. Hmm. Artinya kalau segala sesuatu kan baik dalam keadaan kita bahagia, kita senang, kita sedih, Mm-mm. dalam keadaan apapun, Tuhan kita meminta kita untuk mengucap syukur. Iya, Eh, jadi orang itu kan apa ya, mengucap syukur dalam keadaan kita diberkati, mengucap syukur pada saat kita tidak ada masalah, itu iya. gampang ya. Yes, Jadi betul. kita selalu Sangat berpikir mudah ya, Bu. mengucap syukur tuh untuk berkat-berkat, berkat dalam arti positif yang kita tangkap. Mm-mm. Entah berkat, berkat jasmani, berkat, pokoknya hal yang baik lah. Kita sehat, kita apa ya, kita mendapatkan ya sesuatu lah, berkat Ya, apapun itu, betul. keberhasilan Ada teman juga. juga ya, Bu ya. Teman yang masih care atau ada teman ngobrol atau teman sharing itu juga berkat ya, Bu. Hmm. Jadi eh, kalau membaca apa firman Tuhan yang mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, kemudian saya refleksi ini ya. Jadi mengucap syukur kalau di dalam keadaan positif, bahagia, gak ada masalah, itu gampang dilakukan dan itu cenderung orang tuh Tuhan terima kasih ya. Semua baik-baik saja. Nah, Ya, tapi apakah kita bisa mengatakan Tuhan, aku mengucap syukur bahwa semua itu tidak baik-baik saja. ya, Pada ya, itu dia, Bu. jadi eh, sebenarnya kan grateful itu adalah perasaan syukur kita untuk segala sesuatu yang terjadi. Yes. Kalau Ya, kita lihat mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu kalau dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan kan Allah segala sesuatu itu bekerja sama untuk ya bekerja sama sampai sesuatu itu jadi gitu. mhm. Sesuatu kan berarti kan entah itu peristiwa satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Ya, Tuhan sudah berkehendak saya kira mhm. eh, banyak peristiwa kalau dikoneksikan satu Rangkaiannya ya. rangkaiannya itu ya tujuannya adalah kita bisa bisa memenuhi panggilan Allah. Ya, Kita bisa tujuan Tuhan ya. apa yang Tuhan inginkan. Berarti itu baik dalam keadaan Mhm. eh, apa baik itu dalam kita diberkati secara positif Ya, maupun dalam keadaan kita ini bermasalah. ya. Rangkaian ya, namanya rangkaian ya, Bu ya. Jadi mungkin termasuk di antaranya gagal, termasuk di antaranya mesti ngalamin sesuatu yang menyesakan gitu ya, Bu. Namanya Dan rangkaian. rangkaian semua berarti hal Yes. yang positif, hal yang negatif itu Mhm. apakah kita bisa memandang bahwa itu digunakan Tuhan, dipakai Tuhan untuk kita itu karena kita ini kan nih ya kalau ayatnya itu kan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hmm. Jadi apakah kita bisa melihat bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, baik positif maupun negatif, itu adalah sebuah kebaikan Tuhan Ya. bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, ini kan kadang-kadang peristiwa yang oke lah kalau itu aja aku masih bisa, tapi ini kali ini aku kecewa sama Tuhan. Kali ini aku nggak bisa terima. Nah, sebenarnya grateful, mengucap syukur itu adalah percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Tuhan. Memang Semua Tuhan ya. ya, semua. Jadi hal yang positif, hal yang negatif itu terjadi karena memang Tuhan mengizinkan. Ya. Artinya semua itu ada di dalam di bawah kendali Tuhan. Mhm. Which is berarti kita mengucap syukur dan kita ini bisa menganggap bahwa hal yang negatif itu pasti dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mhm. Ya. Betul, Eh, tidak semua tapi bisa memahami ini ya Bu. Karena nggak semua untuk menjadi melingkan itu tuh kayak susah, apalagi misalnya nggak yang 50-50 ya. 30-60, 60-nya yang happy asik ya. 20-80 yang happy-nya asik gitu ya. Tapi ternyata
kondisinya adalah sebaliknya 10-90. Nah, itu juga kayak kita Hmm. akan sangat ini ada Tuhan nggak sih? Ini kok sesek banget sih? Ini ada nggak ya kayak gitu tuh sampai di titik itu pun kita tetap harus ada kemurnian hati untuk tetap percaya ya. Bu. Ya. Dan apakah kita bisa melihat bahwa bahkan yang hal negatif sekalipun yang terjadi itu apa ya, begitu itu hal terjadi langsung kita refleksnya bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Hmm. Kan susah. Ya, betul, betul. Yes, Hal yang refleksnya itu biasanya yang baik-baik saja. kalau orang refleksi ke saya, "Oh, iya ya, kalau hal yang baik, aduh terima kasih Tuhan sukses. Tapi begitu gagal, kita bisa nggak ngomong, ih makasih ya Tuhan. Iya, 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 sangat sulit ya. Atau paling Jadi tidak bergumam pun juga tidak ya. salah. Tapi sih refleksnya kaget lah ngomong, "Loh, kok bisa?" Iya. Nah, Kan gitu. bergumam pun tidak ya, betul, betul. Saya jadi ingat satu apa ini ya apa namanya satu cerita motivator saya lupa ya di TikTok itu kapan itu ngomong begini. Anak ini kan sekolah di Singapura ya, jadi Mhm, biaya hidupnya mahal, tapi dia dapat uang saku itu sedikit. Nah, orang ini orang kaya ya, orang kaya, tapi anaknya mhm, tuh dapat uang saku di Singapura kecil sekali. iya, Nah, pada saat dia liburan datang nengok anaknya ke Singapura, anaknya ngomong, Pak, yuk tak ajak ke toko pakaian yang dia mhm, pengen sebenarnya ya. mhm, Oke, dia ngomong gini, enggak belanja ya. Oh, kamu nih sudah habisnya kuliah semua ini biayanya udah mahal. Anaknya ngomong gini, enggak apa-apa, Pak. Kita coba aja pakaian. Jadi kamu cuma nemenin aku nggak beli nggak apa-apa. Kita coba apa-apa, cuma lihat aja aku nyoba pakaian. Udah, harganya pakaian ini agak cukup mahal gitu ya. Dicoba, papanya selesai ngomong nggak beli ya. Ini ini budgetnya terlalu mahal. Nah, anak ini kan pasti kan berharap bahwa papahnya akan membelikan pakaian ini mhm, dan apa? Tapi respon anak ini baik itu. Dia mengatakan bahwa, "Pah, makasih ya, Pak. Makasih Papa sudah nemenin aku nyoba pakaian ini. mhm, Terima kasih, nggak beli nggak apa-apa. Ya, ini mungkin memang belum berkatku. Lain kali, cuma mhm. terima kasih loh Pak ya sudah nemenin aku nyoba pakaian." Ini kira-kira nih perasaan papahnya gimana, dia ngomong ini papa Iya, ngomong ini hancur ya. Dia bahwa dia mampu membelikan pakaian itu anaknya kepingin. Tapi akhirnya apa yang dilakukan papahnya? Dibelikan pakaiannya. mhm, Nah, dia ngomong gini, kalau seandainya anak saya itu marah-marah, Papa ini loh orang kaya, mhm, kok bisa-bisanya anaknya kepengen beli pakaian nggak dikasih? Kenapa sih papa tuh kok pelit gini? Kira-kira papanya beliin nggak? Enggak. Dia iya, ngomong, betul. seandainya waktu itu anak saya itu kebalikan, dia marah-marah bahwa papanya Mhm, nggak beli. Bilang aku pelit, malah aku nggak beliin gitu. Tapi karena iya, dia melihat respon anaknya ini baik, walaupun yes. nggak di aku bilang terima kasih, langsung hatiku tuh hancur sebagai seorang ayah. Kenapa kok aku nggak beliin pakaian anaknya walaupun aku nih bisa gitu. Jadi saya kira nih sama seperti hubungan kita sama Tuhan ya, Mhm, pada saat kita nih ditolak, Tuhan aku minta A B C D nggak dikasih, respon kita gimana? Kita ngomel-ngomel marah, Tuhan kamu kok nggak menjawab doaku. Aku minta ini nggak dikasih, aku minta itu nggak mhm, dikasih. Atau mungkin kita mengalami hal yang jelek. Tuhan kok kamu bisa jadi orang tua, jadi bapak kok bisa kejam banget sih sama anaknya? Kenapa nggak berkati aku? Aku minta ini nggak dikasih pada mungkin aku nih minta ini kan bukan untuk diriku tapi untuk orang lain. Excuse lah, whatever excuse yang kita bisa buat. Saya kira pada saat kita ditolak, mhm, Tuhan tidak memberikan dan kita malah tetap mengucap syukur, hati Bapak pasti hancur. iya, Nah, ini mungkin yang nggak tahu ya, kemarin waktu Mbak ini ngomong soal grateful, saya cuma diingatkan ini sih soal apakah kita nih bisa respon spontan ya pada saat eh, kejadian buruk terjadi, apa apa yang kita minta nggak dikenapi. Dan mhm, bahkan mungkin kalau kita melihat
beberapa teman saudara kita mungkin justru lebih banyak sedihnya gitu kisahnya daripada bahagia diberkati secara finansial. Hmm. Bahkan mungkin kita kadang-kadang tuh suka banding-bandingin gitu loh. Tuhan, kenapa ya aku nggak dilahirkan di keluarga seperti ini, seperti itu, yang ada itu, kayaknya enak dan lain sebagainya. Betul. Eh, Perasaan Bapak ya pada saat kita ini merasa kita ini nggak mengucap syukur gitu bahwa Tuhan Iya, tuh sudah eh, tetapkan kita untuk lahir di sebuah keluarga dengan segala kelebihan dan kekurangannya. betul. Iya, iya. Aku jadi Mungkin kadang tidak terucapkan ya, Bu, tapi kita tuh dalam hati tuh ngomong kayak gitu dan itu apa ya? Celakanya Tuhan tahu hati kita itu ya. saya tuh Iya. kadang-kadang ingat Mm-mm. juga waktu kecil tuh kan Iya. selalu banding kenapa ya kok aku tuh nggak punya mamah yang lembut kayak mamahnya orang lain gitu. Saya nggak lahir di keluarga yang perhatian seperti keluarga orang lain. Kenapa Iya. saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Ada lah. Bahkan sampai usia tertentu pun juga masih komplain gitu. Iya. Jadi itu Mbak Hmm. Edi yang Iya. mungkin kita bisa eh ya being grateful itu justru mengakui bahwa semua itu ada di kendali Tuhan. Being grateful itu mengakui bahwa semua ada di kanan. Sebenarnya kalau kita udah tahu gitu tuh aman sih ya, Bu. Cuman kadang namanya manusia ya, sudah ditaruh melek dibawa lagi gitu. Sudah Kadang-kadang kalau ditaruh dengan kesadaran penuh dibawa lagi kayak gitu tuh loh, Bu. kita kan Seringnya beli begitu. Mm-mm. Mbak India kita ngomong ayo mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam Ya, segala keadaan. Tapi kan prakteknya susah. ya, itu dia, Bu. Begitu Nggak kita nih gampang. orang lain aja kita bisa ngomel-ngomel. Iya. Ah, saya sih belum pernah ya ketemu orang yang begitu apa jelek itu, oh dompet hilang. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada orang jahat. Aduh Tuhan, terima kasih. Kan nggak ada Iya. gitu Mbak Indi. Ya. Refleksnya nggak seperti itu. Autonya nggak ya, Bu. Saya aja refleksnya nggak kayak gitu loh. Kalau disebelin sama orang kurang ajar. Mungkin dengan nada yang tidak marah, tapi tetap aja. Pokoknya tuh bukan yang praise gitu ya, Bu. Ya, ya, Ucap no. gitu. Jadi eh kadang-kadang ya memang kalau semua udah terjadi, oh ini ada maksud Tuhan ya dalam segala apa. eh jadi sebenarnya itu grateful itu adalah itu percaya bahwa segala sesuatu ada di kendali Tuhan. Berarti kita sebenarnya harusnya berpikiran positif. Ada masalah, oh berarti ini aku mau apa ya, mau naik tingkat. Oh ini aku berarti sebentar lagi. Karena gini, ya itu kayak saya sering kali ngomong ya, the brightest star can be seen in the darkest night. Yes. Bintang yang paling terang bisa dilihat pada malam yang paling gelap. Artinya, ya justru sepertinya pada saat kita tidak mendengar jawaban atau seolah-olah kita tidak melihat ada jawaban doa, disitulah Tuhan sedang bekerja. Itu Gunsolia. Bukan hal mudah, tetapi patut bahkan harus dicoba ya, Bu. Pasti kan nggak mudah tuh, Bu. Apa ya? Terus berpikir kayak apa ya? Saya nangkapnya begini, menanti-nantikan Tuhan. Kadang juga kayak kita tuh dipanggil hanya untuk menanti-nantikan Tuhan. Aduh, kapan, kapan gitu kan? Pasti kan tanya kapan gitu kan. Cuman ya itu menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang percaya itu kan. Saya tadi nangkapnya dari Bu Rini bahwa grateful heart itu adalah em, kemampuan kita untuk terus mengandalkan Tuhan dan percaya. Mengandalkan artinya kan percaya ya, Bu. Nggak bisa dong kalau kita bilang mengandalkan tapi kita nggak percaya tuh kayak omong kosong banget gitu kan. Kita bilang mengandalkan tapi kita sendiri nggak percaya, ya kan? Saya nangkapnya begitu. Bener ya, Bu, kurang lebihnya ya. Iya, kita apa Mm-mm. itu ngajarin kita nih bersikap eh ya itu tadi contohnya yang paling menolak saya juga cerita tentang Mm. anak ini. Ya, Makasih ya. Walaupun Tuhan nggak ngasih aku sekarang jawaban doa, terima kasih Tuhan.
Yes. Apa Tuhan nggak akan luluh gitu loh. Bapak nggak Ya, akan ya. luluh lihat anaknya kayak kayak begitu. Daripada instead of marah-marah nyalain Tuhan, Ya. banding-banding Ya. kita bapak di dunia yaitu dia cerita itu kalau anak saya waktu itu responnya marah-marah karena nggak saya beliin baju, saya mungkin jadi akhirnya nggak saya beliin baju itu. Ya. Dan anak saya cuma ngomong terima kasih. Waduh, aduh, makasih. Papanya malah yang kena ya, Bu. Papa sudah menyediakan waktu datang untuk nemenin aku nyoba pakaian. Ya ini Ya. bagus, aku tahu, tapi ini belum saatnya aku punya pakaian ini. Aduh, papahnya langsung Melting. langsung melted dan langsung, aduh, akhirnya dibeli sama papahnya. Ya. Tapi karena saya tahu ini bisa dapat pakaian yang karena sikap hatinya ya. Ya, ya, Ini bonus ya. grateful, being grateful itu adalah sebuah respon hati. Yes. Respon yang harus kita miliki bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa itu ada di bawah kendali Tuhan. Ya. Segala sesuatu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan itu. Yes. Jadi Tuhan tuh nggak pernah ada maksud untuk eh, yang negatif, yang jelek buat kita. Tapi semua yang terjadi dalam hidup kita itu untuk kebaikan kita. Yes. Masa sih kita sama anak, eh, apapun yang terjadi sama anak saya. Jadi ini ceritanya kemarin itu, Nah, eh ini yang saya tunggu-tunggu. ya ini kan ceritanya kan anak saya ini kan kalau naruh dompet ini kan sembarangan ya, supaya Mm-mm. hati. Karena lagi liburan dompetnya tak umpetin kan. Mhm. Mamahnya lupa ngumpetin di ini dah 2 minggu belum ketemu. Oke. Ya waktu dompet hilang itu kan kalau anak-anak anak saya marah-marah nyalain saya, mungkin saya sebagai orang tua saya merasa ya kamu sih soalnya naruh ceroboh gini, saya bisa lebih marah gitu loh. Iya, Tapi iya. aku nggak marah sama sekali gitu. Terus setiap kali dia mau ketemu sama temennya, saya yang kasihan saya ngasih duit kan. Sampai terakhir itu tuh dia ngomong, mah belum ketemu ya mah ya. Ngomong belum ide. Uang itu di situ ada berapa sih, kurang lebih 400. Ya udah, ini kamu tak ganti 400 dulu. Nanti kalau dompetnya hilang baru nanti kamu tak apa uangnya itu buat mama. Nah ini kan karena respon hatinya, responnya dia ya. Kalau dia Iya, marah itu ya aku malah nyalain dia gitu. Kamu sih iya, kalau nggak ceroboh apa naruh dompet ya mama nggak akan, tapi melihat jadi semua itu tergantung respon, jadi kita sama iya, Tuhan betul. sama, Tuhan tuh pengen lihat responnya gitu. Terus Mm. kemarin mamanya jujur banget gitu ya, dia minta, ibu ini kan masih di bawah umur jadi ini perlu KIA lah itu. Bu, KIA-nya tuh di dompetnya tak umpetin. Terus anaknya ngomel-ngomel mama, apa ngomongnya nggak sama saya sih, ngomongnya sama Yani kalau mama itu terlalu jujur." Itu kan pesannya itu boros banget sampai mamanya mau ngumpetin dompet. Padahal Jadi karena bukan karena itu ya, alasannya berbeda ya, Bu ya. ini contoh yang lain lagi, Ya, liburan betul. Mm. waktu Yes. aku gitu kan, nggak usah lah. Kan liburan kan aku di rumah gitu ya, dengan respon seperti itu justru malah aku kasihan gitu loh. Ya Mm-mm. terserah kamu pakai uang apa itu, kalau liburan mama tetap kasih uang gitu. Terus dia mau beli barang gitu, mah aku punya uang nggak gini, pakai uangku ya mah. Semakin dia seperti itu aku jadi semakin kasihan Iya, gitu loh. Pengennya itu ya, ya iya. udah kamu nggak Kayaknya kamu. si kecil itu memang begitu banget ya, Bu. Sejak awal. Iya Kalau Bu Rini cerita tuh kayaknya emang stylenya begitu dia tuh kayak kan, pakai tapi punya kan saya. Mm-mm. anak itu kan mempengaruhi putusan orang tua ya. Ya, betul, betul, setuju. Kita sama bapak, Tuhan juga lihat respon hati kita. Amin. Being grateful. Jadi apapun yang mamahnya ngajarin, mama apa gitu, ya dimakan aja, ditelan aja. Kenapa? Ya, Karena dia tahu betul, bahwa mamahnya betul. tidak mungkin
jahat Yes. sama dia. Mm-mm. Karena anak itu percaya apa yang dilakukan orang tua itu benar gitu. Ya, Ya setuju. apalagi sama ya yang benar-benar kita manusia masih salah aja anak percaya ya. Ya, benar. Apalagi sama gitu. Being grateful. Percaya semua itu Yes. terjadi karena untuk kebaikanmu. Dan Wow. Mm-mm. kalau anak itu nakal, itu pasti diomelin. Kenapa? Karena misalnya ini ya, anak saya kadang-kadang dulu waktu kecil kan pernah suka ya kalau nyuruh mbaknya eh, teriak lah Mm-mm. atau Mm-mm. galak atau apa ya, apa sih intinya? Apa nggak sopan saya nggak Mm-mm. sopan saya marah gitu. Kenapa? Karena saya pengen anak saya menjadi anak yang sopan, punya karakter yang bagus. Ya, Saya pengen anak saya benar, nggak salah kan gitu kan. ya, ya. Saya Betul. marah. Kenapa? Karena saya pengen anak yang baik. Tapi kalau seandainya itu bukan anak saya, I don't care. Ya, betul. Loh, Ya. kan kalau anak nakal, anak apa, ya ini nggak usah diturun gini. Apa anak nakal atau apa, kalau bukan anak kita, itu kan kita kan nggak Mm-mm. peduli kenapa. Dia punya orang Ya, tua sendiri. betul. Ya, Jadi, kita harus sadar bahwa Bapa di surga sebagai orang tua kita, itu juga pasti akan mengajar kita, dalam arti, kalau hal itu nggak benar, Tuhan juga pasti akan mengajar kita. ya, Supaya apa? Tuhan pengen kita jadi yang baik. Tuhan inginkan yang terbaik. setuju. Loh, Ya, justru kalau kita membiarkan anak kita melakukan kesalahan, kita yang jahat loh. ya, Kalau kita biarkan anak kita manja, membiarkan anak kita ini kurang ajar, nggak punya karakter yang bagus, kita jahat loh. ya, betul. Ya, karena itu bekalnya dia ke depan ya, Bu. Nanti ke Mm-mm. depannya nggak akan punya teman, ya kan? Ya, mungkin akan dibenci sama teman-temannya. Justru karena saya saking sayangnya, itu makin aku marah sama anak. Mm. Dia nggak bener aku marah. Nah, bukannya sama seperti Bapak kita di surga. Mm. Jadi, kan nggak mungkin ya kita ngasih makan racun ke anak kita kan. Ya, Bahkan firman Tuhan juga ngomong, Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tuhan tuh nggak akan ngasih ular beracun kepada anaknya. Bahkan binatang yang jahat pun dia nggak akan membunuh anaknya. ya, Apalagi Bapak di surga. Tapi percayalah, semua yang orang tua lakukan itu untuk kebaikan anak. Ini saya ngomong orang tua yang normal ya, nggak ngomong ya, orang sekarang sudah yes, gila. Tapi kan kalau Bapak di surga ini kan Bapak yang sempurna. yes. Bapak sempurna Mm-mm. tahu ada hal yang baik untuk anaknya yaitu kita, tapi ada hal yang nggak baik sehingga dia tidak memberikan semuanya. Ada yang Mm. mungkin, misalnya contohnya ya, kita tahu bahwa iPhone 15 adalah iPhone yang terbaru yang paling Mm. canggih. Tapi kalau itu untuk bayi lahir, kan dia belum butuh iPhone. Ya, betul. Ya, Tuhan akan memberikan sesuatu itu pasti sesuai dengan kapasitas kita, iya, setuju. sesuai dengan waktunya. Jadi mungkin ada hal yang Tuhan akan berikan langsung, ada Tuhan yang bilang tunggu dulu, belum waktunya, tapi ada yang Tuhan ngomong tidak. Iya. Ini ada cerita, ini kisah kisah nyata ya. Mm. Jadi saya punya cici itu kakak saya itu kan di New Zealand, pindah ke Melbourne itu tanggal bulan April kemarin. Mhm. Dari New Zealand, dia lihat temannya itu kerja jadi pelayan toko, nggak pelayan toko real pelayan, Mm-mm. mas kerja di store gitu. Tapi dia bisa beli rumah satu, beli dua rumah, tiga rumah, sampai rumahnya banyak dan rumahnya tuh gede. Mhm. Cici saya ngomong, "Ah, saya ini kan juga iri juga ya, pengen punya rumah besar, punya rumah yang 4 kamar dan lain Mhm. sebagainya." Akhirnya dia pindah ke Melbourne. Awalnya dia mengatakan nggak pengen balik ke New Zealand lagi. Mhm. Nah, eh, singkat cerita, setelah pindah ke Melbourne, kakak saya ini eh,
dapat rumah setelah 1 bulan, Mhm. rumahnya gede, ya kan? 4 kamar, gede rumahnya. Mhm. Tapi aku mengatakan, Tuhan ternyata kirim aku jauh-jauh dari New Zealand itu Iya. untuk menyadari bahwa aku ini sebenarnya kita ini nggak butuh rumah yang besar. Rumah dengan 4 kamar itu is too many for us. Aku ngomong kalau kamu tetap di New Zealand, kamu nggak akan sadar kan? Jadi Tuhan membiarkan kepindahan dari New Zealand Mhm. ke Melbourne untuk dia belajar itu. Bahwa ternyata aku ini nggak butuh rumah yang besar. Tapi sampai dia sadar dan dia belajar itu ternyata butuh waktu dan butuh effort yang nggak sedikit. Iya. Dia Karena belajar. harus pindah juga ya Bu ya. Tapi Nah, tapi eh, ketaatannya untuk pindah itu yang bagus sih Bu. Kan nggak ngerti. Maksudnya eh, mungkin pindahnya karena apa? Kemungkinan juga ada side itunya ya. Ada cerita di balik itu juga ya. Bu. Ya, oke agak freeze nih Bu Rini nih. Nanti semoga bisa diulang. Oke. Ini menarik ya Gun Solia. Jadi respon hati kita itu sangat penting. Ya, tidak halo, bisa. dengar ya Ya, Mbak ini? Bu. Halo, Em, iya, ini Bu Rini agak freeze. Boleh diulang sedikit? halo. Ya, Bu Rini tadi freeze. Sedikit Sama. freeze. Oke, Mm-mm. jadi satu lagi yang dia pelajari Mbak Indi. Ya, mm-mm. Jadi kakak saya ini, ah, halo, Iya, dengar Bu. dengar Saya ya, dengar. dengar. Ya, mm-mm. Dia belajar satu lagi. Kakak saya ini kan baik, cuman dia tuh memang Ya. tipe cewek yang suka ngomel itu loh. Hmm, ya. Dia tuh judes-judes gitu ya. Saya kan pernah Mm-mm. ngingetin, kamu tuh jangan, kalau sesuatu bisa disampaikan dengan cara yang baik, cara yang manis, itu kan lebih enak. Jadi tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Kalau kita bisa dengan cara yang halus, cara yang manis, itu kenapa kita harus melakukan dengan cara yang kasar? Aku sering ngomong sama dia, dia marah-marah nggak terima. Terus Hmm. suaminya ngomong gitu, kamu ngomong bisa nggak sih the nicely gitu ya, speaking nicely. Dia ngomong nggak bisa, aku nih orangnya begini, orangnya bland. Saya akan mengatakan it is what it is, gitu ya. Hmm. Kayaknya sih nggak salah, rohani ya. Hmm. Jadi katakan dia di atas dia, tidak di atas tidak. Jadi Hmm. apa adanya lah, transparansi lah, ya oke lah. Hmm. Nah, nah, dia pindah ke Melbourne dan dia pindah ke sebuah perusahaan. Dia punya atasan ternyata itu ngomongnya itu sama persis dengan cara dia ngomong. Dan dia kayak ngomong gini, bosku ini kayak anak kecil gitu. Jadi setelah ngomong jahat-jahat tuh dia bisa baikin aku. Emangnya aku anak kecil ya? Kayak kalau udah habis marah dikasih es krim gitu. Terus dia ngomong gini, dia sampai stres, dia ngomong gini, aku sampai kurus banget, aku nggak pernah sekurus ini. Dan dia ngomong gini, akhirnya aku sadar ternyata aku selama ini salah ya. Aku disadarkan Tuhan jauh-jauh dari New Zealand ke Melbourne kerja, dapat bos yang akhirnya menyadarkan aku bahwa kalau ngomong bisa baik manis, kenapa kita mesti dengan cara yang nggak manis gitu. Iya. Halo Mbak ini Iya, dengar iya. ya. Ini menarik Bu. Saya sampai oh iya iya. Jadi kadang untuk satu pelajaran itu agak mahal, mesti pindah, mesti apa. Tapi bagus sih kayaknya late, tapi sebenarnya bukan late karena kan sudah diingetin. Cuman ini ternyata dengan cara yang berbeda, dengan caranya Tuhan ya Bu. Halo, halo. Ya Bu, ya, Gareth Bu, freeze lagi. Oke, baik. Kita tunggu. Ini agak freeze lagi nih Bu. Iya Halo Bu, Mbak. di freeze lagi Bu, putus-putus lagi. Jadi ini apa? eh Segala sesuatu tuh terjadi. Ya, Jadi Tuhan
kita nih jadi anak yang to be like Jesus ya, sempurna. Ya, yes. Sampai mengalami perjalanan jauh, effort pindah ini kan nggak gampang ya. Iya, Sampai dia, betul. tapi dia akhirnya belajar bahwa Mm-mm. ngomong manis itu kalau bisa, kenapa kita mesti dengan cara ngomong yang nggak manis itu loh. Untuk dia belajar, aku sampai ngomong gini, tapi kamu kalau nggak kayak begini kan kamu nggak belajar kan? Dia ngomong iya, karena dia bisa ngomong loh. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya cukup jauh pelajarannya juga apa namanya mahal sih karena harus pindah. Kan pasti effortnya banyak ya Bu. Tapi itu Cukup benar-benar adalah cara Tuhan. Tuhan juga ngajarin cukup kalah dirimu dalam segala segala sesuatu. Hmm. Jangan Ya, iri sama orang. Dan dia sadarnya setelah dia jauh-jauh nih dari New Zealand. Ternyata rumah yang besar itu we don't need that. Kita nggak butuh itu. hmm, Rumah dengan 4 kamar is too big for us. Tapi hmm, kalau nggak gitu kan dia kan masih kepingin, masih iri ya, lihat orang lain punya rumah besar. hmm. Ya, Dan ya, saya kira ya ini ya prinsip keadilan ya. Tuhan ngomong kita ini adil nggak sih Tuhan? Yaitu kita harus percaya bahwa grateful adalah ya kita percaya bahwa Tuhan itu adil. Kadang-kadang kan kita mengatakan Tuhan, kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih sukses? Kenapa dia lebih bahagia? Itu kan yang kita lihat. Tapi ya, kita nggak tahu proses. Dan yes, prinsip keadilan yang saya dulu pernah share juga ya. Adil itu kan bukan sama rata dan sama rasa. yes, setuju. Mm-mm. Nggak perlu pakai kursi kan. Yang dikasih kursi yang ngasih pendek. Jadi Tuhan tuh akan memberikan tuh sesuai dengan kapasitas kita. Ya, ah, Kita tuh butuh kalau kita dikasih banyak misalnya nih. Tiba-tiba kita nih dikasih ya OKB OKB itu orang kaya baru. mm-mm. Kalau yang sudah kaya beneran dia nggak akan sombong, yang baru-baru aja yang Iya, kemaki gitu ya. mm-mm. Kenapa? Betul. Karena kita bisa nanggung menanggung hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidupnya. Saya Mm. kira mengatakan ya being grateful Tuhan, berapapun berkat yang Tuhan berikan kepadaku cukup. Mm. Makanya doa Bapa kami, berikanlah padaku hari ini makanan yang secukupnya, Yes, berlebihan. ya, Nah, walaupun cukup itu kan juga subjektif ya. Maksudnya cukup betul. itu ya sesuai di setiap orang masing-masing. Yes. Mm-mm. Kita nggak perlu iri lah orang lain karena ya itu mungkin berkatnya. Berkat kita ini beda. Nah, pada saat kita selalu melihat orang lain, kita membandingkan orang lain, seperti pepatah mengatakan rumput tetangga nampak lebih hijau ya. Iya, iya. Sawang sih Betul. kita Wang nggak bisa Sinang Wang. mengukur. Kita Ya. nggak bisa mengukur. Kenapa Tuhan sih dia kok kayaknya bahagia sekali nggak ada masalah? Kenapa aku banyak masalah? Kita tidak tahu loh dia punya masalah. Makanya kita siaran berita. Makanya ada motivator mengatakan bahwa keep silent. Ya, posting hal-hal yang bodoh. Kenapa? Orang itu suka lihat kamu itu bodoh. Orang lain suka melihat kamu itu tidak sukses. Jadi kalau kamu memostingkan hal-hal yang yang membuat orang lain iri, kesuksesanmu, kekayaanmu, orang itu justru sedang mengincar Hmm. kejatuhanmu. Jadi kita Ya, ini diam-diam. Jadi sukses in apa ya, being successful in silence ya. ya, Tiba kita berhasil, tiba-tiba kita bisa ini. Jadi ya eh jangan pernah bandingkan kita dengan hidup orang lain. Itu yes. saya kira itu bagian dari being grateful ya. Ya, betul. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian juga itu tadi Bu, tetap sih menanti-nantikan Tuhan. Terus mempersiapkan diri untuk mendengar apapun jawaban Tuhan itu juga penting ya Bu. Gimana sih Bu kalau Bu Rini boleh tadi kan misalnya jawaban doa tuh kan ada ya, tunggu tidak. Itu tuh menyiapkan sesuatu untuk itu tuh juga sekali lagi bukan sesuatu yang mudah ya. Karena enak aja nunggu terus gitu kan. Mungkin nggak frontal ngomong kayak gitu tapi hati kita tuh kecenderungannya seperti itu gitu kan. Itu aja, itu aja tadi ya membandingkan. Itu aja begitu, ini aja begitu, begini kayak gitu tuh ya. Kayak
jadi habit ya, hopefully good family bukan yang tipikal seperti itu, tapi kalau toh ada satu dua di antara Anda yang mungkin Bu Rini bisa bagikan how to prepare our heart gitu ya Bu, mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri untuk mendengar apapun jawaban Tuhan ketika kita menanti-nantikan Dia. Ini mungkin bisa berbagi. Kalau saya tadi sih waktu ngomong soal Mbak ini nanya gimana, kalau saya tiba-tiba saya diingatkan ini soal burung Raja Wali, anak Raja Wali yang sedang belajar Ya, terbang. yes. Dia percaya dia nggak bisa terbang begitulah, dilempar, dia Ya, percaya. ya, ya, Apakah kita sama Bapak juga seperti itu? ya, Kalau Bapak mungkin orang tua dunia bisa mengecewakan, bisa menyakiti, bisa salah. ya. Tapi Bapak di surga dia ada Bapak yang sempurna. Jadi ya percaya bahwa semua proses itu terjadi, oh ini untuk kebaikanku ya. Yes. Nah, apakah kita punya kepercayaan sampai sebesar itu loh? Ya, betul. Nah, Mhm. kepercayaan itu bisa timbul karena hubungan. Yes. Betul. Anak yang dipisahkan lama sejak lahir dengan orang tuanya, katakan dengan bapaknya, dia nggak kenal. Apakah dia bisa percaya sama bapaknya? Enggak deh. Walaupun itu secara biologi dia anaknya loh. Kenapa? Karena Ya, nggak ada hubungan. betul. Kisah, kisah nyata yang kita lihat yang lagi viral ini kan, Hmm. anaknya Krisdayanti. Mhm. Oh, kan katakan netizen kan membuli Asriel karena katanya dia lebih sayang Asanti daripada Krisdayanti. Saya Mhm. mengatakan, Jar, kenapa dibully? Kenapa? Karena hubungan Asriel dengan Asanti itu dibangun. Ya, Punya kedekatan emosional yang lebih besar daripada dia dengan ibunya sendiri, ya, Krisdayanti. ya, betul. Wajar, walaupun dia ibu kandungnya, tapi kalau nggak pernah membesarkan, nggak pernah lihat perannya, nggak pernah lihat eh apa ya teladannya, Ya, nggak pernah bangun hubungan itu, ya walaupun dia anak kandung, ya nggak bisa lah. betul. Karena itu, walaupun kita tahu Bapak itu adalah Bapak di surga yang sempurna, tapi kalau kita nggak pernah membangun hubungan, kita nggak akan pernah bisa membangun kepercayaan. Dan pada Yes. saat teduh kita baca Alkitab, itu bukan memperbesar Tuhan, tuh, karena Tuhan sudah besar. Ya, Tapi apa yang kita lakukan, berdoa, menjalin komunikasi dengan Tuhan lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat kejadian apapun, itu memperbesar pengenalan kita akan Tuhan. ya, yes. Nah, Betul. berarti ini adalah membangun hubungan. Bangun hubungan. Ya, Lah kesiapan membangun mempersiapkan dirinya cukup itu ya Bu sebenarnya, membangun hubungan dan mengenal dengan sepenuhnya, mengenal dengan lebih baik siapa yang menjamin hidup kita ya Bu. dan apa yang kita lakukan itu bukan memperbesar Tuhan. Tuhan sudah gede, tapi memperbesar pengenalan kita akan Tuhan. Yes. Lah walaupun kita ini tahu Bapa di surga, tapi kalau kita nggak pernah bangun hubungan, kita nggak akan percaya. Eh, nah, masa kita kalau datang ke misalnya ya di supermarket atau di mall, Mm-mm. tiba-tiba uang 1 miliar kita taruh di mana-mana, kita tinggalkan nggak mungkin. Iya. Kita kepada siapa? Kepada orang yang kita percayai. Iya. Bagaimana itu orang yang kita percayai? Orang yang kita bangun hubungannya. Iya. Ini ini sedih juga ya kadang-kadang kerinduanku adalah anak-anak tuh punya kepercayaan sama saya. Iya. Apa-apa mending sama aku daripada cerita sama orang lain. Kalau seandainya anakku cerita sama orang lain, sebagai orang tua sedih. Kenapa? Karena anakku kenapa percaya sama orang lain daripada sama mamahnya sendiri? Karena itu hubungan. Iya. Orang tua, kalau orang ini di dunia ya, orang Mhm. tua juga punya peran membangun hubungan dengan anak. Bukan hanya anak membangun hubungan dengan orang tua, tapi orang tua juga harus membangun dengan anak. Tapi kalau bicara sama Tuhan,
Tuhan itu sudah berkali-kali. Aku ada di depan pintu mengetok pintu, tapi kamu nggak membukakan pintu. Jadi ya, bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan bahwa semua itu terjadi untuk kebaikanku? Iya. Ya kalau percaya, bagaimana kita bisa percaya kalau kita nggak membangun hubungan? Kan Mbak ini nggak, kalau nggak kita nggak kenal, Ya. nggak kita nggak, masa Mbak ini nyuruh aku ngisi talk show? Mbak Ya. ini percaya bagi tentang grateful. Ya. Ini karena hubungan ya Mbak ini ya. Ya, betul. Dan kenal lah ya. Mungkin nggak sepenuhnya kenal gitu ya. Cuman yang saya tahu, yang saya kenal Burni adalah gitu. Jadi saya sangat berani untuk minta beliau menyampaikan sesuatu atau sharing sesuatu karena saya tahu di balik itu ada hubungan. Dia udah kenal karena kenal juga dan tahu sih bagaimana istilahnya latar belakangnya, sepak terjangnya, saya bilang gitu. Ya, Kalau enggak juga nggak berani gitu kan. Heeh. tapi maksudnya kan karena kita kenal gitu Mbak Indi, kan Iya, nggak mungkin betul. kita kan siapapun yang namanya yuk asal di jalan yuk kamu ngisi talk Mm-mm. show kan gitu kan nggak Iya, betul, betul. Setidaknya tahu profilnya ya, Bu. Pasti. kan. Mm-mm. Jadi yang harus eh, percaya itu Yes. eh, jadi trust God itu juga sebuah proses, Ya. proses tergantung hubungan kita. Jadi kalau aku ngomong kepercayaan itu kalau dikaitkan dengan iman, iman kita tuh sebenarnya tergantung dengan hubungan kita sama Tuhan. Betul. Iman kita akan terbangun dengan sangat kuat ketika kita memiliki pengenalan yang sangat dalam sepenuhnya. Meskipun memang jujur kita tuh nggak bisa mengenal Tuhan seperti apa karena saking hebatnya dia ya Bu. Tetapi setidaknya kita punya effort untuk terus menerus mengenal dia. Itu ya kemungkinan Nah ya, seperti itu. Mm-mm. jadi gini, saya suka masak, bikin kue kan udah lama banget ya. Iya, Saya ahlinya bikin beliau. bikin Black Forest itu ya semua bilang Black Forest saya enak sekali. Nah, Roti kakak manisnya saya juga enak, Bu. Masih keinget-inget Satya. Bisa soft gitu kan. Keren banget. kakak saya ngomong pokoknya Black Forestku itu paling enak deh. Nah, suatu Mm-mm, saat saudara kita ini ada yang ulang tahun ini ya, sepupu kita. mm-mm, Dia nyuruh aku beli apa beli bikin roti gitu. mm-mm, Nah, saya nggak ada waktu waktu itu. Saya mm. beliin roti Black Forest di Wonder yang nampaknya sama, tapi kan rasanya beda. Ya, pasti, Bu. Apalagi yang sudah tahu. Kejadian kan, eh ngomong makasih rotinya gini, oh enak ya rotinya, ah, biasa aja gitu. Nah kakak saya ini kan nggak mungkin Black Forest itu paling enak. Ternyata, lah kenapa dia bisa mati-matian membela? Nggak mungkin Black Forestnya enak dan lain sebagainya, karena dia percaya sama saya. Mm-mm. Dia sudah pernah ngicipi Black Forest saya dan dia percaya bahwa Black Forest saya itu enak. Masalah saya akhirnya saya bohongin dia karena nggak ada waktu saya beli Black Forest itu dari toko Roti Wonder. Ternyata setelah dia tahu dia marah besar. Itu diingat sampai sekarang itu Mbak Indi. Soal saya bohongin soal Black Forest. Nah, tapi kakak saya tuh bisa belain saya setengah mati karena dia percaya sama saya. Mm. Jadi kepercayaan adalah hubungan. Kepercayaan hubungan. Yes. Ya, kepercayaan hubungan. Kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan itu terbangun karena hubungan ya. Kita akan berani untuk istilahnya berdiri ya Bu. Bahkan di tengah di hall pun juga kita berani untuk membela karena kita ngerti banget gitu ya. Nah, terus setuju. Yes. Deep. Oke, Bu Rini, ini kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita. Bu Rini mungkin ada pesan semangat buat Good News Family semua. Saya percaya em, hari-hari ini atau hari-hari ke depan memang tidak akan menjanjikan satu hal yang mudah gitu ya.
Apalagi mungkin di luar sana pasti ada lah. Ada yang mengalami satu dua struggle gitu ya. Bu Rini mungkin boleh berikan pesan semangat dan closing statement buat kita semua. Belum saya memberikan closing statement, Yes, saya ingat bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, jalan selalu mulus. Tapi yang yes, dia janji, dia selalu memberi kekuatan kepada kita dan selalu bersama dengan kita. amen. Jadi statementnya sore hari ini kita sama-sama diingatkan untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur adalah kepercayaan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik maupun buruk, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yes, Percaya bahwa semua ada di dalam kendali Tuhan. yes, Tetapi apakah kepercayaan itu besar kecilnya kepercayaan kita tergantung kepada hubungan kita sama Tuhan. Jadi sore hari ini saya mengingatkan, yuk sama-sama kita membangun hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Tuhan tuh pengen lihat respon kita. mhm, Satu mendapatkan respon hati yang benar. mhm, Karena Bapak itu benar-benar mengasihi kita. Dia yes, inginkan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. yes. Oke, Bu Rini, thank you banget, Gun Somli. Saya sangat percaya dan ya sangat berharap Gun Somli mendapatkan banyak hal dari obrolan kita yang singkat dan terbatas ya. Karena dengan teknologi mungkin ada freeze-freeze-nya, tapi pasti Anda dapat garis besarnya dari apa yang kita obrolkan ya. Tentang ucapan syukur yang sangat terkait dengan seberapa besar kepercayaan kita dan bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita tidak percaya sedikit saja gitu ya, itu pun sudah tidak mengandalkan Tuhan ya Bu berarti ya. Oke, baik. Oke, Gus ya. Finally saya Indi. Saya Rini. Untuk Good News FM, bisa nge for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless.